Jadi Candice, semua orang lagi pakai lagu kamu Ours to Keep ini sampai 48 juta stream. Apa yang dirasain? 48 juta lebih stream dan masih akan berjalan, still counting. Apa yang dirasain? Yang dirasain sebenarnya Kita track back dulu, kapan awal mula Candice tuh mulai nyanyi? dari kecil. Dari TK. Dari TK, cuman aku mulai les vokal tuh kelas 3 SD. Oke, nulis lirik berarti nggak harus ada momen khusus, tempat khusus, dimanapun bisa bikin lirik ya? Enggak sih, kayak Oasis saja, Noel nulis Champagne Supernova nggak ada sesuatu kan. Iya, benar. Aji Sabah masih bareng sama bintang tamu kita yang lagunya tiap hari kamu dengerin, kamu pakai di TikTok kamu. Masih ada Candice yang ada di studio kita dan ternyata anak Pak RT. Dibocorin ya. Udah bocor tadi kan kita live streaming ya. Oh iya. Pak, Bu, saya mau perpanjang KTP bisa nggak? Biar jadi 2 meter. Kan Pak RT-nya bukan saya. Iya benar juga. Siapa tahu. Jadi gini, di komplek aku sekarang RT-nya itu masih muda. Dia itu perpanjangan tangan. Ya tapi kebetulan dipilih juga di votingnya dari ibunya RT. Tapi sudah almarhumah, dilanjutin sama dia gitu. Anak muda bisa juga jadi RT. Yang kemarin di Tanjung Priok kan bagus tuh RT. Keren juga. RT muda. Siapa tahu Candice seorang penyanyi yang juga jadi RT. Enggak dulu. belum ya. Kalau Duta Silon Seven ngeronda tuh tiap Rabu di kompleknya. Siapa tahu Candice ya. Mungkin hari ini belum, besok mau kali ya. Ya mungkin ya. Jadi Candice, semua orang lagi pakai lagu kamu Ours to Keep ini sampai 48 juta stream. Apa yang dirasain? 48 juta lebih stream dan masih akan berjalan, still counting. Apa yang dirasain? Yang dirasain sebenarnya udah pastinya sih senang ya. Yeah. Sebenarnya aku tuh agak love hate relationship gitu loh sama lagu ini. Iya. Jadi kayak kadang-kadang aku nih senang, tapi kadang-kadang aku kayak kesel banget sama nih lagu. Tapi yang jelas yang aku rasain tuh pasti bersyukur karena dari lagu ini tuh ngebuka banyak jalan ke mana-mana, termasuk ke sini sekarang. Iya, banyak opportunities yang ngebuka. Jadi ya itu sih bersyukur sih. Yes. Ini kita track back dulu, kapan awal mula Candice tuh mulai nyanyi? Dari kecil. Dari TK. Dari TK, cuman aku mulai les vokal tuh kelas 3 SD. Oke, berarti kelas 3 SD udah les vokal. Berarti kamu di sekolah padus sempat enggak? Enggak, aku enggak padus. Tapi teman-teman tahu kamu suaranya bagus berarti? Dulu tuh aku justru lebih fokus tenis pas. Wow, atlet tenis. Dulu. Sekarang Mas main pedal enggak sekarang? Enggak. Wah, jago banget nih kalau misalkan anak tenis main pedal nih. Kelas berapa tenisnya? Kelas tenis tuh aku malah dari umur 5 tahun udah di. Wow, bokap tenis soalnya? Mama. Oh, mama dulu atlet. Oh, kalau di rumah soalnya bokap lebih ke ngurusin warga ya, kan RT. Enggak juga. dulu. Oke. Kenapa enggak jadi atlet tenis? Hampir pasti. Sebenarnya ini karena masalah keluarga sih, karena apa namanya? Ada masalah keluarga lain. Ya, masalah keluarga split. Jadi kayak aku ikut papa, terus jadi stop tenisnya. Tapi kalau sekarang tenis lagi pasti masih jago tuh ya. Aku harusnya. baru mau mulai tenis sekarang. Oh malah. iya. Seru sih. Waktu kecil tenis cuma ngikut bokap doang, tapi nggak jago, nggak pernah coaching dan segala macam. Sekarang akhir-akhir ini kemarin baru beli raket tenis, mau mulai tenis nih. Karena nanti tenis tuh, lihat. tapi baru shadowing aja gitu udah elbow tenis kemarin. Aduh, jadi kayak gimana ya? Ya udahlah disimpan dulu aja raketnya. Tapi akhirnya kamu memutuskan nulis lagu kapan? Sebenarnya aku nulis lagu tuh dari lama karena aku suka nulis kan. SD aku SMP suka, kali. Sebenarnya waktu TK itu aku punya diary Hah? gitu. Sebentar, oke, tunggu. Apakah itu hal yang wajar anak TK sudah menulis? Itu kayak pintar banget gitu kamu tapi berarti. TK nulis ya gimana ya, cuma nulis kayak I love my mother. Iya. Terus pas les vokal itu tuh dulu guru vokalnya suka suruh bawa buku tulis, suruh nyatet, suruh bikin lagu. Nah, dari situ sih awal mulanya tuh dari les vokal, terus baru bikin lagu jadi tuh SMP, karena SMP kan lagi perasaan. Iya. Rata-rata anak-anak SMP tuh pasti sosok nulis bikin lirik sih. Aku juga ada tuh lagu-lagu, tapi kalau dibaca lagi aduh malu banget, gila. Iya. SMP ngeband soalnya, tapi sosok nulis gitu. Anyway, kamu termasuk murid yang pintar berarti? Siswi yang pintar di sekolah ya? Enggak, aku bolos terus banyak kan. Kenapa bolos? Gak tahu, aku suka malas sekolah sebenarnya. Bukan murid yang tapi rajin. Sekarang S2, rajin banget. Iya. S2 sama sekolah beda. Iya sih, benar juga. Oke, jadi tanggal 17 April kemarin Global People, mungkin kamu baru aja tune in, udah rilis debut album dari Candice yang judulnya Disco.
Yang sebenarnya mungkin boleh dikasih tahu lagi tema apa yang pengen diangkat sama Candice. Kalau tadi kan kenapa namanya disco? Tema apa yang mau kamu angkat di sini? Tema yang aku mau angkat tuh sebenarnya cinta sih. Ya. Jadi disco itu bener-bener 13 cerita tentang cinta. Mirror Ball of Love itu yang mau aku angkat sebenarnya. Makanya warnanya pink. Oke, dan ada lampu diskonya juga di situ ya. Kamu suka banget lampu disko? Baru suka? Iya. Gara-gara rilis album? Enggak. Gara-gara rilis album karena konsepnya disco langsung. Jadi Oke. Ya aku Mostly 13 track ini lagunya romance semua. Lagu cinta lah gitu atau campuran. Karena kan ada cerita dari masing-masing track kan kamu bilang tadi kan. Itu mostly lagu cinta kah atau gimana? Campuran. Macem-macem ada. Cuman emang mayoritasnya lagu cinta. Oke. Dan ini kalau dilihat dari urutan track by tracknya itu dimulai dari track pertama adalah All These People in the City. Iya, betul. Ceritanya tentang apa? Itu waktu itu aku lagi di MRT. Terus aku ngelihat ada nenek-nenek, terus ada di Jakarta. MRT itu dari Fatmawati ke HI. Terus aku ngeliat orang-orang di situ tuh kayak mereka tuh punya kehidupan sendiri-sendiri. Yes, benar. Terus aku jadi kayak mikir, all these people in the city itu tuh mereka itu punya cerita yang aku nggak tahu. Yes, benar. Dan itu kayak ya bikin aku lumayan kagum lah. Jadi aku tulis pas di MRT itu aku langsung tulis. Oh, jadi liriknya di situ? Iya. Musiknya abis itu baru kamu bikin segala macam. Oke, jadi daily life aja ya kamu. Daily life. Nulis lirik berarti nggak harus ada momen khusus, tempat khusus dimanapun bisa bikin lirik ya? Enggak sih, kayak Oasis saja Noel nulis Champagne Supernova nggak ada sesuatu kan. Iya, benar. Oke, itu kalau All These People in the Cities. Di track kedua ada Surreal. Yep. Itu gimana prosesnya dan artinya? Itu waktu itu aku habis jalan terus aku nulis lagu itu karena kayak setelah sakit hati lama-lama tiba-tiba ketemu orang yang senang gitu. Iya. Gitu. Kirain masih lanjut sama track pertama All These People in the City. Banyak orang-orang kadang-kadang yang melanggar lalu lintas macam. Kadang-kadang aku tuh suka gitu surreal. Ngeliat orang-orang the best, genius gitu ya. Baru tadi pagi ada pickup nyangkut di rel kereta api. Itu kan kelebihan bobot. Tapi kasihan akhirnya pada bantuin. Aku semangatin aja, ayo. Tapi sebelumnya ada juga motor yang pintar banget. Aku sebenarnya mau belok kiri. Motornya dia tuh jalannya pelan, aku salip dikit. Aku yang dimaki-maki. Ya ampun. Ini surreal. Ternyata kalau surrealnya versi kamu ketemu sama orang baru ya. Oke. Track ketiga pre-quarter life crisis. Semua orang pasti ngalamin quarter life crisis. Ini pre-nya. Iya, itu maksudnya pas SMA tuh aku udah ngerasain ya hal-hal yang harus dirasain quarter life crisis tuh aku menyesal. Gitu. Oke. Jadi kamu realize sebelumnya gitu ya. Iya. Berarti menurut kamu quarter life crisis itu ada sebelumnya dan sesudahnya? Iya. Yang menandakan itu sebelum, apa yang menandakan sesudah itu apa? Sebenarnya enggak juga sih, kayak sebelum tuh karena waktu SMA aku penakut banget. Penakut sama hantu? Bukan, penakut kayak ngobrol sama orang terus ke depan. Aku introvert banget. Sama aku juga. Oh iya. Kelihatan ya. Iya, gimana? Kelihatannya gimana nih gue nih? Kelihatan ya. Iya. Terus akhirnya aku sempat ketemu sama teman-teman dari SMA aku waktu itu. Terus aku dari situ kayak nyadar, ya ampun dulu gue penakut banget ya. Ya udah gue langsung tulis lagu habis reunian sama mereka. Ya udah. Pre-life quarter crisis. Umur berapa waktu itu ngerasain quarter life crisis-nya? 25? Kalau di lagunya ada 22. Oh, di 22. Oh, 22 ya. Aku soalnya ngalamin juga. Kayaknya rata-rata semua orang juga ngalamin quarter life crisis ya. Aku ingat banget 24, 25 tuh bingung mau ngapain gitu. Tapi alhamdulillah kesini gitu makin bingung. Makin bingung. Habis ini kita lanjut lagi, kita bedah lagu-lagunya, apa artinya dan prosesnya kayak gimana. Unik nih. Dari 3 track aja yang baru kita bahas sudah unik banget. Ada All These People in the City, Surreal, Pre-Quarter Life Crisis. Dan habis ini masih banyak lagi, termasuk lagu yang streamnya adalah 48 juta, yaitu adalah Ours to Keep yang ada di track terakhir.